Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Abbas atas kesempatannya, sehingga kami bisa mempresentasikan video project game kami yang bernama Animal Escape. Sebelum masuk ke dalam inti, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama, Muhammad Sultan Iza sebagai mentor, dan ada saya sendiri, Lutfah Hubatun Najwa, Helmi Putra, dan Wisik Adi Panuntun sebagai yang dimentori. Langsung saja saya akan menjelaskan alur cerita serta mekanisme dari game yang kami buat. Yang pertama, alurnya adalah kita sebagai penjaga hutan yang akan melindungi satwa yang dilindungi di dalam hutan. Suatu hari, ada ancaman dari pemburu hewan yang mengusik kedamaian hutan dan menyekap hewan di hutan. Tugas penjaga hutan yakni menyelamatkan hewan yang dari kurungan si pemburu di dalam hutan. Untuk mekanismenya sendiri, game ini menempatkan pemain sebagai penjaga hutan yang memiliki tugas melindungi satwa dilindungi dari ancaman sekelompok pemburu liar yang telah menyekap hewan-hewan tersebut. Pemain akan memulai permainan di depan rumah penjaga hutan dengan objektif utama menemukan markas tersembunyi para pemburu di dalam hutan untuk mendapatkan kunci-kunci yang dibutuhkan. Setelah kunci didapatkan, pemain harus mencari lokasi satwa-satwa yang terkurung dan membebaskan mereka. Setiap kurungan akan terdapat mini games atau challenge yang harus diselesaikan. Sembari pemain wajib menghindari kejaran para pemburu yang berpatroli. Misi akan berhasil jika semua satwa berhasil dibebaskan dan dikembalikan ke dalam zona aman di tempat awal atau respawn point. Namun, jika pemain tidak berhasil menyelesaikan seluruh objektif dalam batas waktu yang telah ditentukan, permainan akan berakhir dan harus diulang. Selanjutnya mungkin akan demonstrasi game yang akan dijelaskan oleh Helmi dan Wisnu. Baik, di sini saya akan mendemokan game dari kelompok kami. Nah, di sini ada tiga tombol. Yang ini scene game utama, terus ada scene tutorial, dan tombol keluar. Kita pilih scene tutorial. Nah, di sini ada aturan dari gamenya itu sendiri. Terus kita klik mulai. Nah, di sini kita berada di zona nyaman, di zona aman. Nah, di sini kita mencari rumah pemburu terlebih dahulu untuk mendapatkan kunci. Nah, kita klik E untuk mengambil kuncinya. Nah, untuk melakukan pergerakan, kita bisa klik tombol WASD. Untuk spasi, kita bisa lompat. Untuk tombol shift, kita berlari. Untuk kontrol, kita bisa merunduk. Untuk E, bisa interaksi membuka trap atau mengambil kunci. Dan untuk F, bisa menyalakan center. Dan Tab, untuk melihat misi dari tutorial tadi. Nah, yang selanjutnya kita mencari trap jebakan dari hewan ini. Kita pilih kunci satu, klik tombol satu, lalu klik tombol E. Nah, di sini akan tampil mini gamenya. Di sini misinya mengurutkan angka 1 sampai 10. Nah, jika sudah, kita kembali ke zona aman. Nah, di atas kanan tuh ada hewan tersisa satu, ada kompas juga, dan ada timernya. Nah, jika sudah kembali, maka game akan menang. Lalu klik keluar. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh Wisnu. Ya, oke, selanjutnya kita akan menjelaskan, mendemonstrasikan game ini bagaimana jika player tersebut tidak dapat untuk menyelesaikan misinya. Ya, baik, sebelumnya di sini kita bisa melihat
Di sini ada waktu yang berjalan yaitu 5 menit. Nah, di sini kita akan mencoba bagaimana jika player tidak dapat menyelesaikan misinya ketika waktu itu habis. Ya, di sini dapat dilihat jika jika pemain tidak dapat menyelesaikan misinya dalam waktu yang ditentukan, di sini misi akan gagal atau kita akan kalah. Oke, di sini kita akan mendemonstrasikan jika player tidak dapat menyelesaikan misinya ketika dia mati. Ya, sekarang dapat dilihat. Jadi ketika pemain terkena hit yang berlebihan hingga dia mati, maka misinya akan gagal dan kita harus mencoba lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekaniknya atau codingannya. Yang pertama untuk player movement, kami menggunakan aset bernama first person controller yang jenis data script. Jadi kita tinggal memodifikasinya sedikit. Untuk scriptnya seperti ini. Untuk aset ini, jadi kita bisa mengedit bagian FOV-nya atau sudut jarak pandang dari pemainnya. Lalu untuk sensitivitas untuk melihat jalan kiri, lalu melihat angle maksimal untuk melihat. Selanjutnya juga ada crosshair yang ada di tengah-tengah ini, kecil ini. Untuk zoom juga bisa menggunakan mouse klik kanan kalau settingan ini. Untuk kecepatan saat berjalan juga bisa diatur, dan untuk kecepatan saat lari juga bisa diatur dengan tombol apa yang ingin digunakan berlari. Untuk sini karena ada energy bar, makanya untuk unlimited sprintnya dinonaktifkan agar tidak bisa berlari secara terus menerus. Durasinya, cooldownnya juga bisa diatur lewat sini. Untuk lompat dan merunduk juga bisa diatur. Ini untuk script yang ditambahkan di player, yaitu ada player interact. Player interact ini untuk berinteraksi dengan thread. Selanjutnya pada bagian player juga punya script flashlight. Ini fungsinya untuk menyalakan dan menghidupkan flashlight atau center. Selanjutnya ada player health. Player health ini untuk darah dari atau nyawa dari playernya. Dan presentasi dari kelompok kami, jika ada
Kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.